Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baru untuk SD dan SMP. Mari kita sama-sama mendengarkan, karena Bu Putri yang kemarin mengikuti sosialisasi PPDB di kecamatan. Kepada Bu Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kemarin saya sudah mengikuti sosialisasi untuk tingkat SD dan SMP untuk Kota Bekasi. Ada perbedaan khususnya pada jenjang SMP. Dilihat dari tahun 2024 dengan tahun 2025. Untuk proyek baru ini langsung bisa Ibu akses dari handphone melalui aplikasi PPDB ataupun namanya sekarang SPMB, gitu ya. Untuk aplikasinya sendiri nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Igun ya. Selanjutnya tua atau wali murid, gitu ya. Kemudian dokumen 2 yang khusus bagi yang menerima nih. Yang pertama adalah surat keterangan DTKS, khususnya yang memiliki kartu seperti PIP untuk kalangan sekolah yang SMP. Yang pertama adalah domisili dalam kota. Domisili dalam kota ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang merupakan warga Kota Bekasi sesuai dengan data kependudukan. Ini adalah PAUD dari 46.354 siswa yang akan memasuki jenjang SD. Kemudian dari SD sendiri adalah 41.771 siswa. Kemudian dari SDN, nah itu yang atas ya Bu ya, yang paling atas. Kemudian ada wilayah B, Pondok Gede, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat. Jadi Pondok Gede nanti masuknya ke wilayah B. Kita nanti yang terakhir ya. Wilayah C ada Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Bantar Gebang. Wilayah D yaitu ada Jatiasi, Pondok Melati, dan Jati. Juni 2025 ini adalah sosialisasi. Nah, kita sosialisasinya hari ini ya. Sosialisasi hari ini, jadi kami menyampaikan ke Bapak dan Ibu bagaimana tahap proses pendaftaran ke sekolah lanjutan. Kemudian pada tanggal 13 Mei, mohon dicatat ini 13 Mei sampai 13 Juni 2025, upload berkas pada situs SPMB. Nah, ini situs yang tadi saya bilang, pra pendaftaran. Jadi yang pasti harus punya akun berarti sih, ya. Jadi kalau misalnya masih ada, tahap 2 akan dibuka. Jadi sudah ada tanggal-tanggalnya, dari 1 Juli sampai 3 Juli itu pendaftaran memilih sekolah, dituju pada jalur domisili. Kemudian ada seleksinya 1 sampai 3 dan berkeadilan. Kemudian pelaksanaan SPMB 2025 ini terintegrasi untuk jenjang SD dan SMP. Jadi integrasi datanya nanti dari Dukcapil, DTKS, Dapodik, dan itu tanda merahnya. Kemudian jika sudah diverifikasi maka melakukan langkah selanjutnya ya. Jadi verifikasi dokumen, validasi ini akan dilakukan oleh peserta panitia dari SPMB berdasarkan dokumen yang telah diunggah. Lanjut lagi verifikasi diterima. Kemudian ada pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang. Tahapannya seperti itu ya. Nah, baik. Sekian.
sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan. Ini mengenai jalur prestasi ya. Yang prestasi itu apakah prestasi di sekolah ataupun atau prestasi yang di luar sekolah. Kalau seandainya di luar sekolah kan kita bisa siapkan. Kalau prestasi di sekolah kita bisa tahu gitu Bu, Ibu. Gitu. Mungkin itu aja. Di sini tadi dipaparkan sama Bu Putri bahwa jalur prestasi itu mendapatkan kuota sebesar 25%. 25% ini dibagi-bagi Bu untuk jalur prestasi nilai dia sebesar 17%. Akademiknya 3%, non akademik 3%. Nah, yang Ibu tanyakan kalau di luar sekolah berarti non akademik seperti tari gitu ya prestasi. Prestasi tari itu harus mendapat surat persetujuan dari provinsi. Kalau cuma hanya dari Sanggar atau apa, itu tidak akan berlaku untuk jalur SPMB. Ya, jadi seperti olahraga, dia harusnya mengeluarkan sertifikat itu adalah apa sih namanya? KONI Pak, dari KONI. Pemda ini sendiri baru jalurkan ke KONI. Kayak Kota Bekasi, ada KONI Kota Bekasi, dia yang harus mengeluarkan. Misalkan kita punya futsal, kalau cuma kejuaraan hanya di tingkat kecamatan, itu tidak bisa dipakai untuk menggunakan jalur prestasi ini. Begini Pak, kalau untuk KKDKI kita kan ada pra pendaftaran, dan untuk nilai sidaniranya gimana Pak? Kalau untuk KTP DKI bersekolah di Bekasi, yang saya dapat info untuk pembuatan sidanira itu dimulai tanggal 19 Mei. Jadi Ibu di situ ada langkah-langkahnya. Pertama mungkin masukkan email dan password. Nah itu yang harus Ibu ingat, email dan password itu. Nanti situ dalam langkahnya sama dengan di Bekasi sebenarnya. Masukkan nilai rapor, kartu keluarga, terus KIA, sama sebenarnya langkah-langkahnya dengan Kota Bekasi. Berarti di tanggal 19 Mei. Dilihat nanti Bu, lihat webnya, yang saya dapat info itu tanggal 19. Tetapi kalau untuk pendaftaran ke madrasah sudah dibuka untuk yang luar DKI, yang bersekolah di luar DKI. Nah, kalau untuk yang bersekolah di DKI kan sudah mulai, malah mungkin sudah pilihan jalur ya, atau belum, masih sidaniranya aja. Nah, Baik Pak. ya Bu. Ya mungkin ada lagi. Kalau Ibu sampai salah titik aja, 3 kali salah titik tetap disalahkan 3 kali salah titik. Nggak ada istilahnya kasihannya udah 3 kali, gitu. Nggak ada. Sampai benar-benar titiknya tepat baru keluar itu hasil verifikasinya bahwa disetujui. Nah setelah disetujui itu Ibu berarti udah punya akun. Nanti Ibu tinggal nunggu pendaftaran di tanggal 23, 24, dan 25 Juni. Ibu di situ bisa melalui jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah di sini afirmasi juga ya, biar Ibu tahu, jangan mentang-mentang Ibu punya PKH, Ibu sudah pakai kartu PKH aja, tetapi dibutuhkan surat dari dinas sosial. Itu yang saya lihat, saya itu sampai hari ini kayak sama aja dari kemarin ya. Intinya pertama itu kita harus buat akun dulu, ya. Akun itu sebulan dulu ya. Sebulan, kenapa sebulan? Karena prosesnya itu lama dan prosesnya itu ngejelimet, ribet, ya. Nah jadi ibu-ibu siapkan dulu arsip-arsipnya. Kakak itu barcode Bu. Nah ya, yang belum di barcode tolong ke kelurahan segera. Karena apa? Sepengalaman saya kemarin, saya mengonline anak bikin akun yang tidak di barcode ditolak. Ya, jadi saya nunggu dia sampai ke kelurahan dulu. Nah gitu ya. Nah untuk seminggu ini ibu siapkan dulu ya arsipnya. Mau pembuatan akun tuh ya. Pembuatan akun itu ibu siapkan arsipnya. Yang punya PKH, ibu harus ke Dinsos, ya, atau kecamatan ngeluarin nggak Ibu? Enggak. Nah, berarti ibu minta surat keterangan dinas sosial karena itu harus diupload. Kartu dan keterangan identifikasi. Nah, yang DTKS. Nah, itu harus keterangan
ya, dan itu nanti dilampirkan dan diupload khusus yang afirmasi. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Itu ya, makanya dipersiapkan dulu. Akte anak Bu ya, akte anak. Akte anak itu semuanya asli. Ya, terus listennya. Ya. Nanti itu diupload sama Ibu. Nah, Ibu pantau beberapa hari, nanti ada tim verifikatornya dari dinas kecamatan atau dinas kota, nanti diverifikasi. Sampai diverifikasi itu sampai lulus Bu. Beberapa hari masih ada salah, ada yang terbaca datanya. Yaitu misalnya kakaknya nggak barcode. Nanti ada data kakak tidak ada barcode. Nah, nanti Ibu ya balik lagi. Gitu ya. Jadi arsip kita sendiri, arsip anak juga harus jelas. Gitu Ibu ya Bapak ya, tentang pembuatan akun. Makanya pembuatan akun itu tidak cepat Bu. Kalau PPDB real time-nya mah Bu cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari, cepet. Itu yang bikin bubuk saya. Gitu ya. Tapi pembuatan akunnya itu yang lama ya Bu ya, itu yang sebulan. Makanya pemerintah kasih waktu. Kasih waktunya apa? 1, buat guru pak gurunya Bu. Ya. Karena ini kita pembuatan akun belum ujian, jadi Ibu hari Senin jangan buka dulu. Kucuk-kucuk nanti buka akun, nanti di situ suruh upload. Iya Mbak Bu Ena, ya masalah itu ya. Jadi mentang-mentang tanggal 13 Mei sampai 13 Juni, Senin Ibu udah bikin akun. Nanti gini Bu, kita juga nanti mempersiapkan surat keterangan lulus. Surat kelulusan itu kan bulan Juni. Jadi nanti pihak guru ini bikin dulu SKL-nya. Jangan kejadian tahun kemarin. Kok saya nggak dikasih? Tenang Bu. Ini baru dibuka tanggal 13 Mei, Ibu hari Senin udah marah-marah sama guru. Kok SKL-nya nggak ada gitu. Ditambah lagi Ibu harus buat SPTJM. Di sini nanti bisa download atau bisa juga dikasih sama pihak sekolah untuk SPTJM. Itu Ibu isi dan tanda tangan, antara pakai materai atau tidak kita belum dapat info. Karena Bekasi biasanya linglung tuh anak muda, kadang pakai kadang enggak, kayak gitu ya. Jadi Ibu santai dulu aja, jangan tanggal 13 takut nih nggak bisa bikin akun, mentang-mentang harus punya akun tanggal 13 udah bikin akun. Jangan. Jadi nunggu pihak sekolah juga. SKL-nya sudah bisa diambil nih, Bu Endang, Ibu ambil. Atau kalau emang kolektif, udah Bu Endang pegang, sekalian Bu Endang yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Farzan, ingin bertanya untuk Bapak Ibu. Kalau secara afirmasi kemungkinan sih kami sih tidak mungkin ya Bu ya, karena kami berdomisili di sini, karena domisili sendiri di Bekasi Selatan. Tapi tadi yang di poin pertama mungkin bisa dibantu informasi adakah yang untuk pendaftaran di sekitar Pondok Gede ini yang tadi sempat disampaikan apa untuk masuk madrasah negeri atau apa gitu yang dilakukan. Iya betul, apa bisa diinformasikan seperti itu, atau untuk yang masuk jalur selatan untuk SPB yang bantuan pemerintah seperti yang tadi disampaikan ya, gitu ya. Karena melalui afirmasi pun nilai itu kayaknya memang tidak memungkinkan ya Bu ya, karena domisili kami pun di Bekasi Selatan seperti itu. Itu aja mungkin bisa diinformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sanawiyah. Kenapa? Sanawiyah. Sanawiyah. Semuanya. Untuk Oh, Bapak mau ke Sanawiyah ya? MTS lah ya? Kalau MTS Pak, dia tidak melalui jalur SPMB ini Pak. Bapak langsung datang ke sekolah yang Bapak tuju. Nanti di situ ada, saya kurang paham ya, tapi di situ ada tes tahfiz atau apa gitu ya. Bapak mau ke jalur apa? Bapak bisa langsung ke sekolah aja, ke MTS yang Bapak tuju. Itu sepertinya udah mulai buka oleh MTS Pak. Biasanya kalau MTS duluan. Paling duluan Pak. Nah. Jadi kalau untuk MTS ya, tapi Bapak jaga-jaga aja, tetap Bapak buat akun. Tapi nanti akun udah jadi, Bapak langsung ke MTS aja. Karena
beberapa siswa kita tahun-tahun lalu pun kayak MTS 2 di Legok ya, itu dia datang situ langsung. Walaupun di sini proses sekolah umumnya dia ikutin proses, dia keluar tetap dia proses di MTS juga. Karena nggak ngeling Pak. Yang tadi Pak Yusri bilang kalau MTS urusannya ke Kemenak, kalau yang umum ini ke Diknas itu.